Horas, salam. Saya di kesempatan hari ini baru berkoordinasi dengan pihak Polres Jakarta Selatan terhadap laporan Nikita Mirzani kepada seseorang bernama Fitri Salhuteru. Di mana Fitri Salhuteru ini sebanyak dua kali sudah dipanggil patut oleh pihak Polres Jakarta Selatan, namun sampai saat ini secara undang-undang tidak hadir di Polres Jakarta Selatan, memenuhi undangan Polres Jakarta Selatan tanpa alasan yang jelas. Wow. Nah, ini Fitri Salhuteru, kita ingatkan aja, kewajiban kamu sebagai warga negara datang secara patut dan diatur di undang-undang ke penyidik Polres Jakarta Selatan atas panggilan daripada pelapor. Pelapor bernama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani melaporkan Anda di Polres Jakarta Selatan. Jadi ditunggu, jangan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di PN Jakarta Selatan kan nggak diundang. Apalagi dengan membawa begitu banyak massa. Nah, sebagai warga negara yang baik, tolong patuhi daripada hukum yang berlaku. Saya, Advokat Dr. Togar Situmorang, selalu mendukung Nikita Mirzani untuk mendapatkan kebenaran dalam menjalankan suatu proses hukum di Indonesia. Tuhan memberkati. Salam. Horas, salam. Saya Advokat Dr. Togar Situmorang. Saya hari ini di Sumbawa Barat dan mengikuti serta menyimak persidangan Nikita Mirzani. Hari ini, wow, satu lagi kejutan dilakukan oleh Nikita Mirzani, yaitu sebelum sidang dimulai, sebelum pemeriksaan para saksi, Nikita Mirzani itu kembali membuat kejutan. Luar biasa, kebenaran akan menemukan jalannya. Kebenaran tidak bisa ditutup oleh siapapun. Hari ini Nikita dengan keberanian, dengan betul-betul yakin telah menyerahkan satu buah bukti terkait satu percakapan. Diduga itu merupakan dari orang-orang terdekat atau keluarga atau siapapun itu dari pihak pelapor. Wow, di mana pihak pelapor itu telah mengkondisikan kasus ini dari mulai awal sampai di ujung. Artinya dari pihak jaksanya, lalu juga aparat hukum lain, termasuk daripada hakim. Wow, kacau. Di sini makin betul-betul sangkaan, dugaan, betul-betul memang adanya kriminalisasi kepada Nikita Mirzani. Nah, sekarang tinggal keberanian daripada hakim pengawas, jaksa pengawas, ataupun pengawas di aparat hukum lainnya. Apakah betul yang dikatakan atau yang diduga oleh Nikita Mirzani adanya tangan-tangan kuat, ya, dan beredarnya hal-hal tertentu yang mengatur seluruhnya rangkaian-rangkaian peristiwa hukum sehingga Nikita Mirzani bisa dikriminalisasi. Wow, ini hebat sidang hari ini. Seorang Nikita Mirzani berani men-speak up. Dan puji syukur, hakim memimpin menyatakan siap menerima dan mempersilakan daripada seluruh pihak yang memang kalau ada dugaan tersebut untuk segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Wow, bravo. Nah, jadi betul
Kriminalisasi ini apa karena terkait untuk menutup atau meredam kasus-kasus yang lain, terutama kasus apa yang heboh, apa namanya itu, yang menyangkut ada menteri lah, ada siapa tuh dugaan judi online. Apakah itu? Nah, kita tanda tanya besar. Semoga negara kita terbebas dari praktek-praktek mafia hukum. Nah, maunya para pemimpin, baik di kepolisian, di kejaksaan, ataupun di kehakiman, rajin-rajin melihat, mengawasi tingkah laku pola hidup daripada bawahannya. Terutama setingkat dir kalau memang di Polda, ataupun setingkat AKBP segala macam. Agar kenapa tidak terjadi praktek-praktek tawar-menawar, pengkondisian kasus yang harusnya ini ranahnya adalah keperdataan dibuat jadi pidana. Yang ranahnya ini adalah ranahnya etika karena profesi seorang advokat misalnya, ini masih hubungan antara klien dengan advokat yang masih ada surat kuasa ataupun surat perjanjian hukum, dikriminalisasi, bahkan bisa dibuat laporan ke pihak kepolisian. Ini sangat-sangat betul-betul memprihatinkan. Negara kita negara hukum. Hukum wajib kita tegakkan. Panglima daripada negara ini adalah hukum. Nah, kalau hukum aja bisa dibengkok-bengkokin, saya nggak ngerti lagi. Karena kenapa? Kita cinta Indonesia. Kita cinta Indonesia yang betul-betul berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Nikita luar biasa, sudah berani ngebuka, sudah berani speak up. Kasusnya ada dugaan kriminalisasi, ada campur tangan dari pihak-pihak lain untuk menekan Nikita Mirzani. Luar biasa, bukti sudah diserahkan kepada sidang. Tinggal kita lihat apakah ada kelanjutannya, apakah ada pengawasan dari pihak-pihak tertentu terkait bukti yang telah diserahkan Nikita Mirzani. Saya Advokat Dr. Togar Situmorang dari Sumbawa Besar mendukung untuk Nikita Mirzani keadilan. Kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan memberkati. Salam. Setiap sidang Nikmir ini pasti rame sekali ribut. Kedua belah pihak ya sama-sama meributkan persoalan persidangan. Ya. Menurut saya kuasa hukum Nikmir ya meminta permohonan kepada Komisi Yudisial agar mengawasi persidangan secara aktif. Ya, meminta komisionernya untuk datang melihat setiap persidangan. Sehingga ada wasit di sana, ya. Itu. Kalau perlu juga mengirim surat juga ke Komisi Kejaksaan. Ya, mengawasi ya fungsi jalannya tugas yang dilakukan oleh JPU. Ya, berkaitan dengan rekaman yang kemarin sempat ditunjukkan kepada Nikmir, saran saya kalau memang itu benar, ya laporkan saja ke KPK. Ya, laporkan juga ke Komisi Kejaksaan dan ke Komisi Yudisial biar juga divalidasi buktinya. Karena tidak bisa bukti sekonyong-konyong tiba, apalagi itu bentuknya elektronik. Karena harus ada audit dan dipastikan betul bahwa memang ini pure, murni, itu ya, diambil dari source yang diperkenankan oleh hukum, bukan interception atau penyadapan. Karena penyadapan itu hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya, ayo Bang Fahmi bersurat kepada Komisi Yudisial agar komisionernya hadir dalam persidangan untuk menyaksikan ya demi jalannya fair trial ya, persidangan yang fair ya. Salam.